Siapa yang tidak merasa dadanya sedikit membusung saat melihat cuplikan video di Washington DC itu? Bayangkan, di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh para arsitek kekuasaan dunia, Presiden Prabowo Subianto berdiri tegak sejajar dengan para pemimpin global yang biasanya menentukan nasib peta bumi. Suasana kebanggaan publik meledak ketika Donald Trump, sosok yang dikenal dengan retorika tajam dan ego besarnya, tiba-tiba melunak dan memberikan pengakuan yang tidak biasa. Dengan nada bercanda yang mengandung rasa segan, Trump menyebut Prabowo sebagai pria besar, pemimpin yang tangguh dari negara dengan populasi raksasa 240 juta jiwa, bahkan berseloroh bahwa ia tidak ingin bertarung melawan sosok seperti Prabowo. Look at that man. Look how tough he is. You think it's easy dealing with him? Look at that face. You are a tough cookie. And we say it lovingly too. We need strength. You say, see, he doesn't mind. He's tough and he's smart. And smart is more important. Narasi kebanggaan ini langsung menjalar ke grup-grup WhatsApp hingga kolom komentar media sosial, menciptakan perasaan kolektif bahwa Indonesia akhirnya telah pulang ke tempat asalnya sebagai macan dunia yang disegani. Kita melihat gestur pemberian spidol, kita melihat jabat tangan yang erat, dan kita merasa bahwa diplomasi Indonesia sedang berada di puncak kejayaannya. Namun, di tengah hiruk-pikuk sorak-sorai netralitas dan kebanggaan nasional tersebut, ada sebuah pergeseran paradigma yang bergetar di bawah permukaan tanah diplomasi kita. Mari kita lepaskan sejenak kacamata euforia dan mulai melihat fakta yang mungkin terasa dingin sekaligus mengejutkan bagi emosi massa. Di balik pujian manis di Washington, Indonesia ternyata baru saja menandatangani komitmen yang sangat berat, menjadi negara pertama yang siap mengirimkan hingga 8.000 personil militer ke salah satu zona paling berbahaya di planet ini, Gaza. Lebih jauh lagi, Indonesia tidak sekedar menjadi partisipan, melainkan ditunjuk sebagai wakil komandan dalam struktur International Stabilization Force atau ISF. Ini adalah lompatan yang sangat berisiko, karena ISF bukanlah misi perdamaian PBB yang konvensional dengan helm birunya yang netral. Ini adalah inisiatif baru yang lahir dari rahim politik Amerika Serikat yang sangat spesifik. Janji saya dalam narasi ini adalah sebuah perjalanan untuk membedah anatomi kejujuran di balik panggung diplomasi tersebut. Kita akan menggali mengapa struktur ISF ini sangat berbeda, apa makna sebenarnya di balik sentuhan personal Trump kepada Prabowo, serta resiko luar biasa yang akan dihadapi 8.000 prajurit kita saat kaki mereka menyentuh debu Gaza. Kita akan melihat apakah ini benar-benar sebuah kemenangan diplomatik ataukah sebuah jebakan geopolitik yang sangat rapi. Mari kita selami lebih dalam ke dalam mesin besar yang disebut sebagai International Stabilization Force atau ISF ini. Untuk memahami betapa uniknya posisi Indonesia, kita harus mengerti bahwa ISF adalah sebuah eksperimen keamanan baru yang belum pernah ada presidennya dalam skala seluas ini. Jika selama ini kita terbiasa melihat pasukan perdamaian berada di bawah komando ketat Sekretariat Jenderal PBB dengan aturan keterlibatan yang sangat kaku, ISF muncul dengan warna yang berbeda. Lahir dari inisiatif Birth of Peace, ISF adalah koalisi yang mendapat legitimasi dari Dewan Keamanan PBB, namun memiliki penggerak utama di Washington dengan dukungan pendanaan yang luar biasa dari Rusia hingga mencapai angka $1 miliar. Ini adalah pemandangan yang langka di mana dua rival abadi, Amerika dan Rusia, berada di satu halaman yang sama dalam hal pendanaan dan dukungan hukum untuk menstabilkan Gaza. Indonesia berdiri di sana bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai tulang punggung. Bersama Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania, Indonesia membentuk gelombang pertama kontingen militer yang akan menginjakkan kaki di lapangan. Penting untuk dicatat bahwa peran Indonesia sebagai wakil komandan di bawah Mayor Jenderal Jasper Jeffers memberikan dimensi baru bagi kebijakan luar negeri kita. Posisi ini berarti Indonesia bukan lagi sekedar pelaksana tugas di lapangan, melainkan ikut duduk di meja strategis yang menentukan kapan bantuan masuk, bagaimana koridor kemanusiaan seperti Rafah dijaga, dan bagaimana menghadapi eskalasi jika situasi memburuk.
Mandat ISF ini ditegaskan bersifat non-tempur atau non-combat, artinya fokus utamanya bukan untuk menghancurkan musuh, melainkan untuk menciptakan ruang aman bagi kemanusiaan. Tugas-tugasnya mencakup perlindungan rumah sakit, pengamanan jalur logistik, hingga dukungan teknis untuk memulihkan infrastruktur dasar yang telah hancur total. Namun, istilah non-tempur di wilayah seperti Gaza adalah eufemisme berbahaya jika tidak dikelola dengan hati-hati. Meskipun senjatanya hanya digunakan untuk pertahanan diri, keberadaan 8.000 personil TNI di sana menuntut kesiapan logistik dan mental yang melampaui misi-misi perdamaian kita sebelumnya di Lebanon atau Kongo. Indonesia harus mengelola ribuan nyawa prajuritnya di tengah reruntuhan bangunan dan ketidakpastian politik yang sangat cair. Pergeseran peran ini tentu tidak lepas dari diplomasi personal touch yang diperagakan secara apik oleh Presiden Prabowo Subianto. Di panggung internasional, simbolisme seringkali lebih berbicara daripada dokumen tertulis ribuan halaman. Pujian Trump yang menyebut Prabowo sebagai pemimpin kuat adalah sekedar basa-basi politik tanpa makna. Itu adalah kode diplomatik bahwa Amerika Serikat membutuhkan jangkar stabilitas di Asia Tenggara untuk ikut menjamin stabilitas di Timur Tengah. Dengan menempatkan Prabowo di barisan depan bersama pemimpin-pemimpin dunia lainnya, dunia sedang memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah aktor penting dalam arsitektur keamanan global yang baru. Prabowo tampaknya memahami betul bahasa kekuasaan ini. Ia tidak hanya hadir sebagai peserta yang duduk di kursi belakang, tetapi ia tampil sebagai pemimpin yang memiliki otoritas moral dan militer yang kuat. Untuk memudahkan kita memahami situasi ini, mari kita gunakan sebuah perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, ada sebuah lingkungan perumahan yang sedang dilanda kerusuhan hebat dan perselisihan antar geng yang tak kunjung usai. Selama ini, Indonesia adalah tetangga besar yang tinggal agak jauh, yang sering mengirimkan pernyataan simpati atau sesekali mengirimkan makanan dari balik pagar. Tiba-tiba, penguasa wilayah tersebut mendatangi rumah Indonesia dan memberikan kunci gerbang utama serta lencana wakil koordinator keamanan. Tentu saja, itu adalah sebuah kehormatan besar yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah sosok yang paling dipercaya dan disegani di lingkungan tersebut. Namun, tanggung jawab itu datang dengan harga yang mahal. Jika terjadi keributan lagi di tengah malam, Indonesialah yang harus turun pertama kali untuk melerai, dan jika ada batu yang melayang, rumah kitalah yang paling mungkin terkena dampaknya, karena kita berdiri tepat di depan gerbang. Inilah posisi kita sekarang di Gaza. Kita memegang kunci, kita memegang lencana, tapi kita juga berdiri tepat di garis api. Resiko dan tantangan di lapangan adalah bagian yang paling tidak boleh diabaikan dalam narasi kebanggaan ini. Skala pengiriman satu brigade penuh atau sekitar 5.000 hingga 8.000 personil adalah komitmen manusia yang luar biasa besar bagi TNI. Ini akan menguji setiap inci dari kemampuan logistik, rantai komando, dan ketahanan alutsista kita. Kita tidak hanya mengirimkan tentara, tetapi kita mengirimkan sistem pendukung kehidupan di wilayah yang sumber dayanya sudah habis. Tantangan terbesarnya bukan hanya pada serangan fisik, melainkan pada dinamika lokal dan perebutan kepercayaan rakyat Gaza. Jika pasukan ISF, termasuk Indonesia, dipersepsikan sebagai penjaga kepentingan luar yang membatasi kedaulatan warga lokal, maka dukungan yang semula ada bisa berubah menjadi permusuhan. Indonesia harus memastikan bahwa keberadaannya di Gaza benar-benar selaras dengan prinsip bebas aktif, yang artinya kita tidak boleh menjadi pion bagi kepentingan negara besar manapun. Keterlibatan kita harus murni didasarkan pada mandat dari otoritas Palestina dan hukum internasional, bukan sekedar mengikuti arahan dari Washington atau Moskow. Disinilah letak etika kekuasaan yang sesungguhnya. Keputusan besar untuk mengirimkan ribuan putra terbaik bangsa ke medan konflik bukan hanya soal statistik kekuatan militer atau pencapaian prestise di forum internasional. Ini adalah soal martabat manusia dan tanggung jawab moral. Sebagai wakil komandan, Indonesia memiliki beban sejarah untuk memastikan bahwa stabilitas yang diciptakan di Gaza bukanlah stabilitas semu yang justru menindas, melainkan stabilitas yang memberikan jalan bagi kemerdekaan dan kedaulatan penuh rakyat Palestina.
Setiap kebijakan operasional yang diambil oleh pimpinan TNI di sana akan berdampak langsung pada nasib jutaan warga sipil yang telah kehilangan segalanya. Jika Indonesia berhasil menjalankan misi ini dengan integritas tinggi, maka kita akan membuktikan kepada dunia bahwa kekuatan besar bukan berarti keinginan untuk mendominasi, melainkan keberanian untuk melayani perdamaian di titik paling kelam di dunia. Akhirnya, kita sampai pada pertanyaan yang menghantui sejak awal. Apakah ini sesuatu yang patut dibanggakan atau justru menimbulkan tanda tanya besar? Jawabannya mungkin berada di antara keduanya. Kita patut mengapresiasi keberanian kepemimpinan nasional untuk mengambil peran proaktif yang selama ini hanya menjadi retorika di mimbar-mimbar pidato. Indonesia telah menunjukkan bahwa kita siap mengambil resiko demi perdamaian dunia. Namun, tanda tanya masyarakat terkait keselamatan prajurit dan arah jangka panjang kebijakan luar negeri kita tetap harus dijawab dengan transparansi dan tanggung jawab. Ini adalah pertaruhan reputasi Indonesia di panggung sejarah. Jika misi ini berhasil, Indonesia akan dikenang sebagai penyelamat yang membawa fajar baru di Gaza. Namun, jika gagal, konsekuensinya akan sangat membekas pada moralitas bangsa dan posisi kita di mata internasional. Prediksi saya untuk masa depan adalah bahwa peran Indonesia di Gaza akan menjadi standar baru bagi diplomasi pertahanan kita. Kita akan melihat TNI yang lebih modern, lebih adaptif terhadap konflik urban internasional, dan diplomasi yang lebih berani dalam mengambil posisi di tengah persaingan negara adidaya. Penutupan dari semua ini adalah sebuah pengingat sederhana namun kuat. Diplomasi sejati tidak diukur dari seberapa keras kita bertepuk tangan di Washington, melainkan dari seberapa aman seorang anak di Gaza bisa tidur di malam hari karena kehadiran prajurit kita di sana. Indonesia telah memilih untuk turun ke gelanggang, dan sekarang seluruh dunia sedang menonton apakah Sang Macan benar-benar mampu membawa damai atau hanya sekedar menjadi bagian dari sejarah yang berulang.